Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Roni Sompi, memastikan Rizik Syihab akan dideportasi dari Saudi dan kembali ke Indonesia. Ya, pendeportasian itu dikarenakan visanya di Arab Saudi telah habis. Menurut Sompi, bila visa Rizik habis dan belum juga kembali ke Indonesia, pemerintah Arab Saudi akan menyerahkan Rizik Syihab kepada pemerintah Indonesia melalui duta besar di Arab Saudi. Pimpinan FPI tersebut akan dipulangkan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia karena melewati batas waktu tinggal berdasarkan izin tinggal dari visanya di Arab Saudi. Sompi menambahkan untuk penyelesaian masalah Rizik, Dirjen Imigrasi perlu pegangan surat resmi dari penyidik sehingga memiliki dasar melakukan upaya pemulangan WNI yang dinyatakan sebagai daftar pencarian orang dan juga dapat mencabut paspor DPO tersebut. Kalau visa yang dimiliki Pak Habib Rizik itu kan visa yang diberikan oleh negara tujuan melalui dubesnya. Nggak ada urusannya imigrasi dengan visa tersebut. Kalau visanya habis masa berlaku, maka dia overstay. Dia akan ditolak sendiri oleh imigrasi setempat. Kita tinggal menunggu deportasinya. Itu biasanya ada kerjasamanya. Ya. Jadi nggak perlu dipikirkan kalau soal habis visanya, pasti yang memiliki visa itu pasti menyadari dan dia akan menjadi ilegal di negara tujuan, ya pasti akan diserahkan ke negara kita. Ya, penetapan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus dugaan chat pornografi mendapat perhatian dari sejumlah orang dan salah satunya dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar yang menyatakan bahwa Rizik Syihab harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ditemui setelah buka puasa bersama para pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar menegaskan Rizik Syihab sebagai warga negara yang baik seharusnya tidak mangkir dari panggilan polisi. Terlebih lagi sebagai tokoh masyarakat, Rizik harus memandang segala persoalan hidup merupakan suratan takdir dari Tuhan. Sehingga dalam menghadapi setiap masalah, Rizik harus tetap berikhtiar dan berdoa. Beliau adalah warga negara yang baik. Ya kan? Warga negara yang baik itu kan mau mengikuti aturan negaranya sendiri. Itu jauh lebih elegan, lebih terhormat kalau kita ikuti peraturan negara kita. Ya. Saya kok yakin bahwa akan ada cara yang terbaik, jalan yang terbaik. Kita akan masing-masing keluar dengan takdirnya masing-masing kan. Jadi apa yang dari sana itu kita jalani sekarang ini. Jadi kita harus bersedia menerima kenyataan. Inilah hidup ya kan, tidak semua apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, tapi juga kita harus ada ikhtiar ya. Wakil Presiden Yusuf Kala membantah secara tegas berita yang menuliskan dirinya menyatakan Rizik Syihab mengalami kriminalisasi. Menurutnya berita bohong atau hoax kian membahayakan dan perlu disikapi secara bijak. Yusuf Kala mengatakan berita bohong atau hoax kerap mengarah kepadanya dengan berbagai isu. Isu yang kini beredar adalah pernyataan JK terkait Rizik Syihab yang mengalami kriminalisasi. Kala membantah secara tegas dan menyatakan tidak pernah berkomentar seperti yang diberitakan. Menanggapi Rizik Syihab yang mangkir 3 kali dari panggilan kepolisian, Wakil Presiden menyatakan setiap orang harus taat terhadap hukum di Indonesia, termasuk Rizik Syihab. Beberapa menteri itu baik-baik saja, kecuali Pak Ses. Mengatakan saya wawancara di Halim waktu Presiden mengatakan bahwa soal Habib Rizik. Saya sama sekali tidak pernah bicara tentang itu, coba. Dibikin lagi seakan-akan betul wawancara. Tidak pernah saya bicara tentang hal itu. Tentu kita harapkan semua orang taat hukum. Ya. Termasuk Habib Rizik. Saya yakin Habib Rizik ini pada waktunya akan segera kembali untuk memenuhi kewajiban hukumnya di Republik ini. 12
Pemirsa, pembangunan Simpang Susun Semanggi diklaim sudah mencapai 90% menuju penyelesaian. Saat ini tahap penyelesaian atau finishing terus dikerjakan. Ya, dipastikan proyek yang menelan dana 345 miliar rupiah ini akan rampung sekitar bulan Juli dan diresmikan pada 17 Agustus tahun ini. Setelah merampungkan pemasangan segmen atau box girder pada 25 April 2017 lalu, saat ini diklaim pembangunan Simpang Susun Semanggi sudah memasuki 90%. Di mana tahapnya dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga ini pemasangan dan juga pembuatan dari pembatas jalan, nanti dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan setelahnya. Ditambah lagi dengan adanya pembenahan dari taman-taman di kawasan Semanggi yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi selama ini. Dan kita tahu bersama bahwa memang Simpang Susun Semanggi ini telah dimulai pembangunannya sejak Maret tahun 2016 lalu dan tetap diprediksi akan rampung pada Juli ini sebelum akhirnya dapat diresmikan pada 17 Agustus 2017 atau beberapa bulan lagi berarti. Dan Simpang Susun Semanggi seperti diprediksi sebelumnya ini dapat meminimalisir kemacetan sekitar 30 hingga 40% dibandingkan saat ini, di mana ini juga akan mengurangi titik persimpangan atau konflik-konflik yang biasanya terjadi di lingkar Semanggi. Karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi saat ini menjadi penghubung antara dua jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nantinya Simpang Susun Semanggi ini memiliki dua tram dan memiliki panjang sekitar 1,6 km. Di mana tram pertama akan menghubungkan dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Hotel Indonesia, yang berarti bahwa ini akan mengurangi persimpangan-persimpangan yang saat ini biasa terjadi di lingkaran jembatan Semanggi. Dan sebelum nantinya dibuka untuk umum pada Juli atau Agustus mendatang, ini nantinya Simpang Susun Semanggi ini akan terlebih dahulu uji kelayakannya, sehingga ini menjamin keamanan dan juga kenyamanan para pengendara. Karena kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia yang menggunakan teknik Prestige Erection Segment Box Girder atau pembangunan jalan melengkung tanpa kolom sepanjang 80 meter. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Yanuar Rahmatsyah, Berita 1, Jakarta. Baik, harus kita berlanjut ke informasi selanjutnya dari pembangunan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan Simpang Susun Semanggi diklaim sudah mencapai 90% menuju penyelesaian. Saat ini, tahap penyelesaian atau finishing terus dikerjakan. Dan dipastikan proyek yang menelan dana 345 miliar ini akan rampung serta di bulan Juli dan diresmikan pada 17 Agustus tahun ini. Setelah merampungkan pemasangan segmen atau box girder pada 25 April 2017 lalu, saat ini diklaim pembangunan Simpang Susun Semanggi sudah memasuki 90%. Di mana tahapnya dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga ini pemasangan dan juga pembuatan dari pembatas jalan, nanti dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan setelahnya. Ditambah lagi dengan adanya pembenahan dari taman-taman di kawasan Semanggi yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi selama ini. Dan kita tahu bersama bahwa memang Simpang Susun Semanggi ini telah dimulai pembangunannya sejak Maret tahun 2016 lalu dan tetap diprediksi akan rampung pada Juli ini sebelum akhirnya dapat diresmikan pada 17 Agustus 2017 atau beberapa bulan lagi berarti. Dan Simpang Susun Semanggi seperti diprediksi sebelumnya ini dapat meminimalisir kemacetan sekitar 30 hingga 40% dibandingkan saat ini, di mana ini juga akan mengurangi titik persimpangan atau konflik-konflik yang biasanya terjadi di lingkar Semanggi. Karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi saat ini menjadi penghubung antara dua jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nantinya Simpang Susun Semanggi ini memiliki dua tram dan memiliki panjang sekitar 1,6 km. Di mana tram pertama akan menghubungkan dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Hotel Indonesia, yang berarti bahwa ini akan mengurangi persimpangan-persimpangan yang saat ini biasa terjadi di lingkaran jembatan Semanggi. Dan sebelum nantinya dibuka untuk umum pada Juli atau Agustus mendatang,
ini nantinya Simpang Susun Semanggi ini akan terlebih dahulu uji kelayakannya, sehingga ini menjamin keamanan dan juga kenyamanan para pengendara. Karena kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia yang menggunakan teknik Prestige Erection Segment Box Girder atau pembangunan jalan melengkung tanpa kolom sepanjang 80 meter. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Yanwar Rahmatsyah, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, proyek Simpang Susun Semanggi di Jakarta Selatan kini sudah mulai memperlihatkan bentuknya setelah pemasangan box girder di beberapa segmen lengkungan flyover. Proyek Simpang Susun ini kini telah memasuki tahap penyelesaian pekerjaan di bagian on-off ramp, parafet, dan pelapisan hot mix. Kita akan ketahui informasi terkini dari sana dengan terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Iya, Tezar, apakah tahap pengerjaan sejumlah item pasca pemasangan box girder ini sudah mulai berjalan? Ya, kalau semua diklaim bahwa pembangunan dari Simpang Susun Semanggi ini sudah memasuki 90% dari pengerjaannya, karena kita tahu bahwa pemasangan segmen-segmen atau box girder sendiri sudah rampung pada 25 April atau sekitar 3 pekan lalu. Nantinya proses dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga pembangunan pembatas jalan, nanti juga dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan. Selain itu tentunya adalah pembenahan dari taman-taman yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi, taman-taman dan juga trotoar di kawasan jembatan Semanggi ini. Kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini sudah dimulai pembangunannya pada Maret, April tahun 2016 lalu, dan diprediksi nanti akan sesuai target nih rampung pada Juli 2017 dan akan diresmikan rencananya pada bulan 17 Agustus tahun 2017 atau sekitar beberapa bulan lagi. Dan Simpang Susun Semanggi ini memiliki panjang sekitar 1,6 km yang nantinya akan menghubungkan beberapa ruas jalur, karena kita tahu bersama bahwa diprediksi bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga akan meminimalisir tingkat kemacetan hingga 30 hingga 40% dibandingkan pada saat ini. Karena kita tahu bersama bahwa jembatan Semanggi yang berbentuk daun semanggi ini juga terdapat beberapa titik konflik atau titik pertemuan antara jalan, karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi ini menghubungkan dua jalan protokoler, Carlos, yaitu Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Di mana dengan adanya Simpang Susun Semanggi, ini akan mengurangi titik kemacetan karena akan mengurangi juga titik dari konflik atau titik persimpangan jalan. Ini memiliki dua tram Simpang Susun, yakni dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, di mana nantinya berarti kedua jalur tersebut para pengendara tidak harus lagi berbelok di kolong jembatan, tapi bisa langsung naik ke Simpang Susun Semanggi ini. Demikian, Carlos. Ya, sudah 90% pengerjaannya, lalu dapat dipastikan apakah kemudian seperti semula bulan Agustus, apakah Juli akan bisa beroperasi,